wujuhun, wajah-wajah. Dari kata wajhun, wajah-wajah pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu, khosyi'ah, khusyuk. Khusyuk itu artinya tertunduk, ya. Apa namanya? eh, Orang yang khusyuk itu kan dia menghinakan diri. Ketika kita sujud, kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa diri ini hina. Jadi wajah-wajah pada hari itu dalam kondisi tertunduk lagi terhina. Jadi ada wajah-wajah. Ada wajah-wajah yang pada hari itu dalam kondisi tertunduk dan terhina. Amilatun nasibah. Artinya amilah kata dasarnya kan bekerja. Jadi kecapean, ya, terlihat capek. Nasibah juga sama, terlihat letih, lesu. Ya. Amilatun nasibah, jadi ini sifat dari wajah. Wajah-wajahnya itu dalam kondisi payah dan capek. Saking beratnya kondisi hari itu. Tasla naron hamiyah. Tasla artinya tadakhul, masuk. Ya, masuk naron, api, hamiyah. Hamiyah artinya yang sangat panas, yang menyala-nyala, yang sangat panas, ya. Tasla naron hamiyah. Dia akan memasuki api yang, ya, menyala-nyala, api yang panas, ya, yang tidak ada bandingan panasnya. Nah, jadi kenapa dia terhina? Kenapa wajah itu tertunduk, ya, seperti orang kecapean, ya, karena dia sudah tahu bentar lagi akan masuk neraka. Nah, ketika masuk di neraka, tusqa min ainin aniyah. Tusqa, diberi minum. Dia diberi minum min, dari ainin, mata air, aniyah, yang sangat panas, yang menggelegak. Apa ya? Menggelegak, mendidih. Mendidih. Mata air yang mendidih. Diberi minum dari mata air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa, tidak ada. Lahum, bagi mereka, ta'amun, makanan. Illa, kecuali, min dhari', dari. Min, dari. Dhari'. Dhari' itu adalah nama makanan di dalam neraka. Makanan yang paling jelek, paling busuk, yang paling menyakitkan. Nah, itu namanya dhari'. Intinya dhari' itu adalah nama makanan di neraka. Makanan itu la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusmin, tidak menggemukkan. Tidak menggemukkan, wala yughni. Tidak yughni, tidak melepaskan, atau tidak cukup, ya, tidak cukup, ya, tidak cukup menyelamatkan. La yughni itu maksudnya sih. Min ju', dari kelaparan. Artinya tidak menghilangkan rasa lapar. La yusmin, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Jadi intinya semuanya berupa siksaan-siksaan. Ya. Ini tentang kondisi yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Kemudian berikutnya, wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ya. Dan ada wajah-wajah yauma idzin pada hari itu na'imah. Ya. Na'imah artinya cerah, ya, berseri, berseri-seri, ya. Na'imah. Na'imah itu artinya semacam wajah yang sangat nyaman untuk dipandang, ya. Na'imah. Ya, kalau cerah, ya, kurang lebih. Kalau tadi dia kayak orang wajah yang terhina. Kalau ini wajah yang cerah, wajah yang berseri. Li sa'iha radiyah. Li, terhadap. Sa'iha, amalannya. Radiyah, mereka, dia ridho, dia puas. Jadi dia puas terhadap amalannya.
karena dia melakukan amal soleh, maka dia puas terhadap amalnya. Radiyah itu ridho atau puas. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Pada surga yang tinggi. 'Aliyah artinya tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma', tidak mendengar. Fiha di dalamnya laghiyah. Ya. Suara-suara yang sia-sia, suara-suara yang tidak ada gunanya. Laghiyah itu tidak ada guna. Jadi bisa dibayangkan, pokoknya kalau kita berbicara, biasanya kan ketika kita berbicara dengan orang lain, ada masa-masanya, wah ini apa? Dia ngomongnya itu nyelekit gitu. Ada orang ngomongnya nyelekit, ada orang biasa-biasa aja ngomong. Tapi ada orang yang ketika ngomong dengan kita itu kita kayak merasa nyaman. Nah seperti itulah kurang lebih. Ya, jadi yang haram saja nggak terdengar. Ya yang apa namanya laghiyah ini yang perkataan sia-sia saja tidak terdengar, apalagi kalau yang haram. Nah, maka berarti bukan hanya mata kita yang mendapatkan kenikmatan karena melihat hal-hal yang baik, tapi telinga pun juga karena mendengarkan hal yang baik itu kan menjadi suatu nikmat. Berarti memang sempurna ya. Seluruh anggota tubuh itu merasakan ya, kenikmatan dalam surga. Fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Fiha di dalamnya ainun, ada mata air jariyah yang mengalirkan. Ya. Jariyah mata air yang mengalirkan. Ya. Nanti airnya sangat segar. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada surur, ranjang-ranjang. Marfu'ah yang diangkat atau yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Gelas-gelas mawdu'ah yang diletakkan, yang tersedia. Siap untuk diminum karena sudah ada isinya. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Namarik itu artinya bantal. Bisa ada atau wasaid. Masfufah marsusun ba'duha ila ba'd. Artinya yang tersusun. Ya, yang teronggok gitu ya. Masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Ya, dan apa namanya? Tikar-tikar yang terbentang. Ya, tikar-tikar yang terbentang. Ya, intinya ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat 7 menceritakan tentang keadaan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang Allah murkai. Sedangkan ayat 8 sampai dengan ayat 16 itu keadaan orang-orang yang Allah ridhoi ya karena amalan solehnya. Nah, namun ala kulli hal ya apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an itu hanya memberikan gambaran atau pendekatan. Nah, sehingga itu baru apa namanya? Ilmu yakin. Ilmu yakin. Jadi kita mengetahuinya, yakin dan mengetahui bahwa itu akan terjadi. Kurang lebih seperti ini kejadiannya. Dan ini belum sampai kepada ainul yakin. Ainul yakin kita betul-betul nyata melihatnya. Betul-betul kita lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, nanti kalau sudah kita lihat, kemudian kita rasakan, itu baru namanya hakul yakin. Jadi kalau ilmu yakin kita baru sebatas keimanan, kita tahu gambarannya seperti ini. Kalau ainul yakin kita udah ketemu langsung. Tapi kan belum merasakan. Tapi kalau hakul yakin sudah ketemu, sudah merasakan, ya orang yang masuk neraka merasakan siksaannya, yang masuk surga merasakan nikmatnya. Maka itu yang dinamakan dengan apa namanya hakul yakin. Waktu itu ada salah satu penjelasannya. Seperti ada orang di pinggiran sungai, di situ ada tulisan, di sini ada buaya. Artinya kan dia tahu, di situ ada buaya. Nah, yakin dia tahu. Pas buayanya muncul, itu ainul yakin. Pas sudah diterkam sama buaya, hakul yakin. Jadi hakul yakin itu tingkatan keyakinan yang paling tinggi ya, karena sudah. Ya, antum buayanya. Ya.
Nah, namun seperti yang Nabi SAW mengatakan tentang surga, mala ainun ra'at, ya. Dan surga itu apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati seseorang. Jadi sekarang ini kan kita terbayang seperti ada mata air. Ya, bayangin kita ya mata air yang sering kita temui di gunung-gunung misalnya. Atau seperti ranjang-ranjang. Nah, kita bayanginnya ranjang di rumah kita. Nah, itu hanya pendekatan. Ranjang yang tinggi, seperti apa enggak ngerti kita. Kemudian ainun jariyah, sururun marfu'ah, akwab, gelasnya seperti apa kita tidak tahu. Makanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan mutasyabiha yang sama. Mutasyabih itu artinya yang serupa. Namanya aja yang serupa, tapi pas dilihat beda. Ada khamar di dunia, ada khamar juga di surga. Nah, khamar di dunia beda sekali dengan khamar yang ada di surga. Fa'ala kulli hal, ya, di antara doa yang sangat penting untuk kita minta kepada Allah SWT adalah doa agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu di sujud-sujud kita kalau bisa itu kita tambahkan. Baik sujud wajib ataupun sujud salat sunnah. Atau itu jadikan doa pemungkas misalnya. Ketika sebelum salam kita minta masuk surga, dihindarkan dari neraka. Atau doa yang biasanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga sama. Dan kemudian kita topang dengan amal soleh kita. Fa'ala kulli hal, ya, hari kiamat adalah al-ghasyiyah, ya, al-ghasyiyah. Hari yang peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat menakutkan sekali, ya. Nah, namun setelah itu orang akan terbagi menjadi dua bagian. Yang mudah-mudahan Allah SWT menjadikan wajah-wajah kita berseri pada hari bertemu dengan Rabb kita masing-masing. Baik, kita cukupkan ini terlebih dahulu biar tidak terlalu panjang. Insyaallah berikutnya, pertemuan berikutnya ayat 17 sampai dengan ayat 26. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.